di episode sebelumnya. Aku akan masuk ke dalam sistem pencernaan anak ini. Akan kuserang sistem pencernaannya. Teman-teman, kita harus segera mengeluarkan Omuba. Misi penyelamatan Made dimulai. Ayo. Siap. Satu batu dengan 7 kekuatan. Duh, tadi kita udah menelusuri mulut, kerongkongan, dan lambung. Omuba kemana lagi sih sekarang? Kamu menemukan dia nggak, Bon? Tidak ada tanda-tanda Omuba. Kalau terus begini, kita nggak akan bisa menemukan Omuba. Bona, coba cek keberadaan Omuba lewat radar kapal selamnya. Benar juga. Gawat! Hah? Kenapa Omuba menjadi banyak? Aku juga nggak tahu, Putih. Itu dia. Ayo kejar dia. Terus bagaimana dengan Omuba-Omuba yang lain? Seharusnya kalau kita berhasil mengalahkan Omuba yang asli, yang lainnya juga ikut kalah. Baiklah, ayo kita kejar. Tadi kita sudah membahas tentang lambung. Berarti, apakah kita sedang berada di organ selanjutnya, Robo? Kalau tidak salah, setelah lambung, organ pencernaan selanjutnya adalah usus. Lebih tepatnya usus halus ya? Benar, Cika. Ini adalah daerah usus halus. Jadi, makanan yang sudah menjadi bubur karena diremas dan dicerna oleh getah lambung akan masuk ke dalam usus halus. Setelah makanan dicerna dan menjadi bubur di lambung, makanan di usus halus akan dicerna kembali secara kimiawi oleh enzim dan diserap sari-sari makanannya. Robo, bukannya usus halus itu ada bagian-bagiannya ya? Betul, Putih. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan terakhir ada usus penyerapan atau ileum. Masing-masing bagian usus halus memiliki fungsinya tersendiri dalam proses pencernaan. Itu dia. Cepat tangkap dia! Kali ini Omuba tidak bisa kemana-mana. Wah! Ya, Omuba berhasil sembunyi lagi. Kita di mana sekarang? Kita masih berada di usus halus, Cika. Tepatnya kita berada di usus 12 jari atau duodenum. Dia pasti bersembunyi di sekitaran usus 12 jari ini. Jadi ini yang namanya usus 12 jari. Banyak juga ya jenis usus yang ada di tubuh kita. Iya, Putih. Setiap usus memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Seperti usus 12 jari ini. Di sini makanan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Getah empedu. Getah pankreas. Apa itu, Robo? Getah empedu adalah getah pencernaan yang dihasilkan oleh kantung empedu di hati, yang berfungsi untuk mencerna lemak agar mudah diserap oleh usus halus. Sementara itu, getah pankreas adalah getah pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan mengandung 3 jenis enzim pencernaan. 3 jenis enzim pencernaan. Iya, Putih, ada 3 jenis enzim, dan ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, enzim amilase, yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kedua, enzim tripsin, yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang terakhir adalah enzim lipase, berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
namanya apa aja ya tadi? Teman-teman di rumah ada yang ingat nggak? Kasih tahu aku dong. Akhirnya aku jadi ingat namanya. Enzim dari getah pankreas adalah enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Di mana ya Om Mubah? Gimana kalau kita nggak nemuin Om Mubah? Teman-teman, jangan putus asa. Kita sudah membahas usus 12 jari atau duodenum. Perjalanan kita sudah terlalu jauh untuk menyerah. Lihat, kita sekarang sudah sampai usus kosong. Usus kosong. Aku pernah baca di internet. Pada usus ini, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan kan, Robo? Benar, Bona. Enzim pencernaan yang terdapat di usus kosong ada 4 jenis. Yang pertama, enzim erepsin. Fungsinya untuk mengubah peptida menjadi asam amino. Kedua, enzim sukrase. Berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Ketiga, enzim laktase. Yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang keempat, enzim maltase. Fungsinya mengubah maltosa menjadi glukosa. Wow, banyak juga ya enzim yang ada di usus kosong ini. Teman-teman di rumah ingat kan? Kita coba ingat lagi bareng-bareng yuk. Iya, jadi di usus kosong ada 4 enzim yang membantu pencernaan kita, yaitu enzim erepsin, enzim sukrase, enzim laktase, dan enzim maltase. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Robo, sekarang kita ada di mana? Setelah melewati usus kosong atau jejunum, sekarang kita berada di bagian terakhir usus halus, yaitu usus penyerapan atau ileum. Sesuai dengan namanya, pada bagian usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Oh, jadi ini usus yang menyerap sari-sari makanan. Iya, Putih. Bisa dilihat, permukaan usus penyerapan berbentuk jonjot atau biasa disebut villi. Tapi waktu itu aku pernah baca, sebenarnya penyerapan sari-sari makanan juga terjadi di usus 12 jari dan usus kosong juga kan? Meskipun namanya bukan usus penyerapan. Betul nggak? Tepat, Bona. Usus 12 jari dan usus kosong juga terlibat dalam proses penyerapan makanan dan memiliki permukaan yang berjonjot atau bervili. Permukaan usus halus yang berjonjot atau bervili berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. Dan usus penyerapan ini adalah bagian terakhir dari usus halus. Kalian masih ingat kan, kenapa permukaan usus penyerapan memiliki villi? Tepat sekali. Villi berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan sari-sari makanan. Apa jangan-jangan Om Mubah terserap di sini? Bisa jadi. Ayo kita cari Om Mubah di bagian villi usus penyerapan. Kita di mana ini? Kelihatannya kayak usus, tapi kenapa lorongnya lebih besar ya? Setelah melewati usus penyerapan, berarti kita sudah melewati semua bagian dari usus halus. Sekarang,
kita berada di usus besar atau yang disebut kolon. Akan saya jelaskan. Setelah makanan dicerna dan diserap sari-sarinya di bagian usus halus, sisa makanan akan masuk ke usus besar atau kolon. Sisa makanan yang ada mengandung air akan diserap di dalam usus besar. Selain itu, usus besar juga berfungsi sebagai tempat pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli dan pembentukan feses. Feses? Maksud kamu kotoran yang kita buang saat buang air besar, Robo? Tepat putih. Jadi, di usus besar, sisa makanan yang ada akan berubah menjadi feses atau kotoran. Terus abis ini kita kemana dong, Robo? Kita telah melewati usus besar. Sebentar lagi, kita akan sampai di bagian rektum dan anus. Ew! Tidak ada pilihan lain. Melihat kita sudah berada di usus besar, maka tujuan selanjutnya kita adalah rektum. Tapi bukannya rektum selalu kosong ya, Robo? Benar, rektum biasanya tidak ada isinya. Rektum baru terisi ketika sisa makan selesai dibentuk menjadi feses di usus besar. Barulah, ketika kotoran atau feses masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk buang air besar. Setelah itu, feses atau kotoran akan dibuang melalui anus. Anus berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Aduh, teman-teman, maaf aku nggak fokus. Pernyataan yang benar yang mana ya? Iya, aku paham sekarang. Rektum dan anus tidak mengolah sisa makanan dari tubuh kita. Sisa makanan kalau sudah sampai di rektum dan anus artinya sudah siap dibuang dan tidak diolah lagi. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rektum. Untung aja rektumnya kosong. Kalau sampai ada isinya, mungkin aku bisa nggak nafsu makan 1 minggu. Sama. Aduh, kok mulus banget ya? Itu dia Om Uba. Mau kemana kamu, Om Uba? Sekarang sudah nggak bisa kemana-mana. Haha. Sekarang Om Uba nggak bisa kemana-mana. Kalian pikir kalian bisa menangkapku? Gawat, Mucil ada di mana-mana. Hahaha, kalau kalian memang anak pintar, jawab pertanyaanku. Kalau kalian berhasil, mucil-mucil ini akan pergi. Walau aku tahu kalian gak akan berhasil. Teman-teman, bantu kita. Hah? Bagaimana bisa? Kalian anak-anak so tahu bisa menjawab. Teman-teman, lihat. Mucil beneran menghilang kalau kita berhasil menjawab pertanyaan Om Uba. Kalau gitu, kita harus hati-hati dan jangan sampai salah menjawab. Baiklah, aku akan memberikan pertanyaan yang lebih sulit. Aduh, pertanyaan apa lagi yang Om Uba kasih ke kita? Teman-teman, tolong kita lagi ya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa?
Kalian anak-anak so tahu bisa menjawab. Tidak mungkin. Beruntunglah kita sudah mempelajari organ-organ yang terlibat dalam pencernaan makanan pada manusia. Sebenarnya, alur proses pencernaan makanan pada manusia sama seperti jalur masuknya kapal selam kita tadi. Benar, Robo. Diawali dari makanan yang mengalami pencernaan mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh ludah yang mengandung enzim petialin di mulut. Kemudian didorong dengan gerakan peristaltik di kerongkongan menuju lambung. Di lambung, makanan dicerna secara mekanik oleh otot-otot lambung dan secara kimiawi oleh getah lambung. Tepat sekali, Bona. Setelah itu, makanan dilanjutkan lagi ke usus halus. Di sana makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim pencernaan dan sari-sari makanannya diserap. Sampai akhirnya, air dari sisa makanan diserap di usus besar dan dibusukkan menjadi feses. Dan feses kemudian dikeluarkan melalui anus. Jangan senang dulu. Pertanyaanku kali ini akan jauh lebih sulit. Hah? Belum selesai, masih ada lagi. Pertanyaan Om Muba benar-benar menyusahkan kita. Aku yakin, sangat yakin. Kalian tidak akan bisa mengurutkan proses pencernaan pada manusia. Aduh, bagaimana ini? Aku bahkan tidak bisa fokus berpikir. Teman-teman, tolong kita. Rupanya kalian sudah benar-benar paham proses pencernaan pada manusia. Hahaha, menyerahlah. Kita sudah memahami salah satu ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan. Kita juga udah tahu untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh, dibutuhkan organ-organ yang dapat mencernanya. Iya, kayak mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Gawat, aku harus segera pergi. Kali ini jangan sampai Om Muba lolos. Kejar terus, Bona! Om Muba, hentikan ini semua! Aduh, sakit banget. Robo, kenapa, Made? Gawat, Om Muba meninggalkan bom penyakit di sekitar organ pencernaan Made. Rasakan itu. Jika kalian ingin dia sembuh, kalian harus mengidentifikasi penyakit sesuai organnya. Tapi aku yakin kalian tidak bisa melakukan itu. Kita harus apa, Robo? Untuk menolong Made, mempelajari sistem pencernaan saja tidak cukup. Kalian juga harus mempelajari gangguan pencernaan manusia dan bagaimana cara merawat organ pencernaan manusia. Aduh, sakit banget. Tolong aku, teman-teman. Bom penyakit di tubuh Made. Kali ini, apa yang akan dilakukan teman-teman untuk menyelamatkan Made?
Saksikan di episode selanjutnya, Rabu 17 November 2021 di aplikasi Ruang Guru.